Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita mulai. Saya penasaran, bagaimana mungkin manusia bisa berkomunikasi dengan jin? Manusia yang memiliki wadah atau bentuk tubuh yang bisa kasat mata, sedangkan jin itu tidak bisa dilihat. Lantas bagaimana cara komunikasinya? Maka saya tanyakan hari ini kepada teman saya yang lebih ahli atau lebih fasih di dalam menjawab masalah seperti ini. Teman saya mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mampu berkomunikasi dengan bangsa jin. Mereka bisa bersahabat atau menaklukkannya agar bisa melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh manusia pada umumnya. Imam Taqiyuddin bin Taimiyah dalam bukunya Al-Furqan menyatakan, hal yang bersifat syaitoniah ini bisa menimpa mereka yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka sendiri memiliki tingkatan masing-masing. Dan jin yang menjadi korin itu adalah jin yang memiliki derajat yang sama dengan yang ditemaninya. Dengan mazhab yang sama pula, di antara jin juga ada yang kafir, fasik, dan mukhti, ya, pelaku kesalahan. Apabila manusia ada dalam keadaan kafir, fisik, fasik atau bodoh, maka jin juga maka jin akan masuk kepada kekafiran, kefasikan, dan kesesatannya. Mereka akan menolong dia apabila yang diinginkannya itu sesuai dengan kekafiran yang dianutnya, seperti sumpah-sumpah dengan nama yang diagungkan oleh jin itu, bukan dengan atas nama Allah, atau seperti menulis Asmaul Husna pada tempat-tempat yang najis, atau dengan mengubah suara Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau ayat kursi lalu menuliskannya pada sesuatu yang najis. Jadi dengan mengubah Fatihah, Ikhlas maupun ayat kursi kemudian dituliskan pada tempat yang najis. Mereka menipu dan menolong manusia karena mereka tahu dan ridho dengan kekufuran yang mereka bawa. Jadi harus sumpah ataupun membaiatkan diri mau, ya, zalim kepada Allah. Imam Taqiyuddin berkata, keimanan kepadanya adalah keimanan terhadap ilmu sihir dan keberhalaan yang diciptakan setan. Bagaimana kisah tentang komunikasi antara manusia dengan setan? Ini ceritanya. Sebagai contoh, pernah disebutkan yang ditulis dalam buku Al-Insan wal Asbah wal Jin. Penulisnya berkata bahwa yang terkenal dengan kemampuan berkomunikasi dengan jin adalah mereka yang mengetahui sejarah Kairo pada tahun ketiga 30 atau 40-an. Seperti Syekh Salim At-Tantawi, ya. Dia adalah seorang hafiz Quran. Dia dikenal sebagai orang yang dekat dengan para elit politik, sastrawan, dan para pemikir di kota Mesir. Di antara mereka adalah Muhammad Mahmud Pasha, kepala kabinet tahun 1938, dan Anton Pasha Al-Jamil, seorang jurnalis media Al-Ahram, dan satu lagi Abdul Aziz Fahmi Pasha sebagai kepala Mahkamah Agung. Kemudian beberapa orang majelis syekh serta beberapa anggota laboratorium bahasa dan Hafani Mahmud, salah seorang saudara Muhammad Mahmud Pasha, dengan beberapa kawannya mengajak Syekh Salim At-Tantawi berkumpul di kafe parlemen untuk bersenda gurau guna menghilangkan ketegangan dan sekedar rileks. Ketika bersenda gurau, Syekh memanggil seorang yang ada di situ lalu bertanya, "Di mana kacamatamu?" Orang itu meraba-raba sakunya mencari kacamata miliknya, tapi tidak ada.
Kemudian dia disuruh untuk mengambil kacamatanya di saku orang lain yang tidak dikenalnya, yang duduk bersebelahan dengan kafe tersebut. Dia sedang minum kopi dan penuh ketenangan. Dengan berburu-buru, lelaki tadi menghampirinya. Kemudian terjadi percekcokan antara kedua lelaki tadi, ketika ternyata kacamatanya itu ditemukan di saku si orang lain tadi. Hafani dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak sampai matanya mengeluarkan air mata melihat peristiwa tersebut. Pada suatu saat, Abdul Aziz Fahmi Pasha mengunjungi Muhammad Mahmud Pasha di istananya. Dia memaksa agar tidak makan malam dahulu karena harus cepat-cepat membawa arsip data peradilan. Dia membawa arsip ke rumahnya untuk dipelajari, lalu dia lupa di mana menyimpan arsip tersebut. Ketika Muhammad Mahmud meminta agar menangguhkan keberangkatannya sampai besok harinya, mudah-mudahan arsipnya bisa ditemukan. Abdul Aziz memberitahukan bahwa persidangan membutuhkan arsip itu secepatnya. Kemudian Muhammad Mahmud meminta saudara Hafani untuk memanggil Syekh Salim At-Tantawi. Ketika dia telah datang kepada Muhammad Pasha bertanya, apakah At-Tantawi bisa menemukan arsip tersebut? Syekh Tantawi meminta kunci rumah, kunci laci meja, dan nama file arsip tersebut. Abdul Aziz Fahmi mengira bahwa itu hanya kelakar untuk memperpanjang waktu sehingga bisa makan malam terlebih dahulu. Tetapi terpaksa dia melihat Muhammad Pasha. Diam-diam dia melihat Muhammad Pasha yang tergesa-gesa menulis alamat rumah dan nama file tersebut pada secari kertas, lalu mengeluarkan kunci dari sakunya. Kemudian Syekh Tantawi melemparkan semuanya keluar jendela kamar. Abdul Aziz Fahmi hampir saja marah melihat kelakuan Syekh. Tapi sebelum ucapannya berlanjut, Syekh menjulurkan tangannya. Ternyata kertas tadi, kunci beserta arsipnya sudah ada di tangannya. Demikianlah kisah yang dituturkan oleh penulis, dan banyak cerita tentang perilaku Syekh Tantawi yang punya relasi dan hubungan dengan banyak orang terkenal seperti politisi, sastrawan, dan pemikir. Mereka banyak menulis tentang hal itu, seperti pada Muqaddimah yang ditulis oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekh Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi itulah cerita tentang kehebatan orang-orang dahulu yang dia bisa berkomunikasi, dia bisa mengadakan pembicaraan dengan jin yang di luar nalar kita. Tentu saja hal itu adalah merupakan kebesaran dari Allah. Ada orang yang diberi kelebihan dan ada juga orang yang diberi kekurangan. Tergantung kita manusia ini mensikapinya. Yang penting jangan sampai kita digoda ataupun digelincirkan oleh jin maupun setan yang akan mengajak kita ke neraka. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi tujuan saya untuk membuat unggahan ini adalah saya mau membunuh lupa, mengisi kekurangan atau kekosongan waktu saya ini dengan kegiatan yang positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, saya akan kepingin meninggalkan jejak digital agar bisa dinikmati, diambil manfaatnya oleh anak cucu saya. Yang ketiga adalah saya berharap dengan menyimak channel ini, dengan mengikuti video ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada anak cucu saya. Yang keempat adalah saya berpesan, jangan tinggalkan sholat, tetap tegakkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama,
Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Agama siapa? Ya, agama dia sendiri. Kemudian disclaimer yang bisa saya sampaikan, bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kata-kata yang sama, ada ide yang sama, ada tutur kata yang sama. Itu kebetulan. Apabila Anda merasa risih, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang ahli ilmu perjinan, seorang paranormal, metafisika, ataupun seorang ahli di dalam hal untuk hal-hal yang di luar nalar. Tidak ya, saya manusia biasa. Jadi pasti masih banyak kekurangan, maka saya mohon maaf. Yang ketiga, mungkin juga judul, gambar, dan caption di dalam thumbnail unggahan ini mungkin banyak yang meleset ataupun tidak sesuai dengan isi dari unggahan ini. Oleh karena itu saya mohon maaf. Kemudian saya sampaikan bahwa unggahan ini khususnya adalah untuk anak cucu saya dan keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar famili saya mau menyimak unggahan ini, saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa video ini, apa yang sampaikan ini sifatnya masih subjektif. Jadi perlu didiskusikan, dikembangkan, dan disempurnakan. Maka apabila yang ada yang baik itu datangnya dari Allah, silahkan dipakai. Kalau ada yang tidak baik, itu adalah kesalahan saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua, dan bagi Anda juga. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari sisa umur kita, dan mudah-mudahan kita dimasukkan golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.